Mungkin banyak dari kita punya kenalan yang kakek neneknya kena penyakit stroke. Dan kadang mungkin kita ngerasa kalau itu bukan ancaman buat kita yang muda, beda, dan bertenaga. Tapi kalau ngelihat anak-anak muda yang sekarang mau rebahan sambil makan ayam crispy, sebenarnya apa iya anak muda aman dari penyakit ini? Mungkinkah kita bisa terkena stroke juga? Oke, karena kalau kita ngelihat dari faktanya, bisa aja. Karena ternyata sebanyak 17 juta orang di seluruh dunia menderita stroke tiap tahunnya. Dan sampai 15% dari kasus-kasus stroke itu terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Meski emang pastinya orang yang lebih tua itu lebih rentan. Karena ibarat mobil, logam lama-lama karatan dan spare part lama-lama aus juga. Mungkin kadang emang ada kasus unik kayak perempuan ini yang dikenal juga sebagai manusia paling tua dalam sejarah. Tapi kebanyakan orang gak akan hidup sehat sampai selama itu. Karena kalau kita lihat simpelnya banget, sel-sel kita yang sehat terus berkurang seiring kita nambah tua. Dan otomatis itu bikin kita jadi lebih rentan sama berbagai penyakit, termasuk stroke. Tapi emangnya apa aja sih yang bikin kita berisiko kena stroke? Dan kayak apa penyakit ini sebenarnya? Nggak disangka, baru dari sisi gaya hidup anak muda aja ternyata faktornya ada banyak. Dan simpelnya banget, kita kena stroke itu waktu otak berhenti dapat suplai oksigen karena aliran darah keputus. Kemungkinannya ada dua, ada pembuluh darah di otak yang bocor atau ada pembuluh darah yang mampet. Dan bayangin otak itu ibarat jadi sistem kendali pusat, jadi kalau ada bagian yang sel-selnya rusak, otomatis badan kita akan langsung kena imbasnya. Muka akan mati rasa dan mulut jadi mencong, satu sisi tubuh jadi lemah seketika, bahkan ngomong aja jadi susah. Sungguh mengerikan. Stroke itu begitu menakutkan, karena kalau nggak langsung ditanganin sama dokter, otak jadi beresiko cedera selamanya. Makanya kalau sampai kena, stroke perlu segera ditanganin dalam 1 jam pertama, atau yang dikenal para dokter sebagai the golden hour. Makanya penting banget untuk kita bisa tahu dengan cepat kalau seseorang lagi kena stroke. Dan emang seperti itulah caranya. Ingat-ingat 4 huruf ini. Masalahnya selama pandemi ini, data nunjukin kalau jumlah pasien stroke yang ke rumah sakit menurun sampai 50%. Padahal banyak rumah sakit yang stroke ready pun beradaptasi di tengah COVID. Para dokter dan tenaga medis siap nanganin pasien stroke sambil tetap ngelawan virus corona. Pada akhirnya, jelas kalau otak itu megang kendali yang penting di tubuh kita. Saat ada bagiannya yang nggak berfungsi, anggota tubuh lain kena imbasnya. Kita yang muda ternyata nggak terlepas dari ancaman stroke gitu aja. Tapi selain jaga diri, pasti kita punya tanggung jawab ngejagain mereka yang lebih rentan. Makanya kalau sampai ada keluarga kita yang kena stroke meski di saat pandemi kayak gini, jangan ragu buat tetap langsung pergi ke rumah sakit stroke ready. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.